Dan seorang Zainab putri Rasulullah adalah putri yang taat kepada ayahnya, tidak mau memungkiri perintah ayahnya. Dia pun bersegera memeluk Islam. Ya, namun tidak dengan suaminya. Hiduplah mereka dalam satu bahtera rumah tangga, ya, dengan dua agama. Ya, nikah beda agama. Dan waktu itu ya belum ada syariat larangan menikah beda agama. Ya, karena di era Makkiyah belum turun larangan tersebut, ya. Dan Nabi pun karena memang tidak ada larangan, tidak menceraikan keduanya. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, ya, keluarga yang suci, ya, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya. Dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulullah ba'du. Kita masih dalam serial wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Kita sudah membahas banyak kisah para sahabat, orang-orang yang menemani Rasulullah SAW di masa kehidupan beliau. Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang wanita yang juga sangat inspiratif dan adalah keturunan Rasul SAW, putri Rasulullah SAW, Zainab binti Rasul SAW. Ya. Kalau di belakangan hari kita dihebohkan oleh kontroversial pernikahan beda agama, ya, pernikahan beda agama di mana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini alhamdulillah masih dilarang, tidak dibolehkan, ya. Dan namun sesungguhnya dalam bentangan sirat nabawiyah sejarah hidup Rasulullah SAW ini pernah terjadi, bahkan dialami oleh putri kandung Nabi sendiri, yaitu Zainab binti Rasul SAW. Ya, ini terjadi tentu saja ketika larangan menikah beda agama itu belum turun, ya, karena terjadi di awal-awal Islam. Ya, Zainab binti Rasul SAW merupakan putri tertua Rasulullah. Kita tahu, ya, Rasulullah memiliki 6 orang anak. Pertama tertua adalah Qasim, lalu kemudian yang kedua ada Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, dan yang keenam adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Nah, nanti ada satu lagi yang ketujuh, Ibrahim, putra Rasulullah SAW dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, anak tertua Rasulullah yang perempuan adalah Zainab binti Rasul SAW. Beberapa riwayat menyebutkan, ya, bahwa Zainab binti Rasul ini lahir kira-kira 10 tahun sebelum kenabian, ya, di usia Rasulullah waktu itu sekitar 30 tahun. Jadi Rasulullah SAW usianya 30 tahun dia lahir, sehingga kita bisa hitung ketika Rasulullah menerima wahyu, usia Zainab waktu itu sudah berada di angka 10 tahunan. Ya, karena Nabi mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, ya. Nah, di antara kebiasaan bangsa Arab waktu itu, ya, mereka terbiasa menikahkan putri mereka walaupun usianya masih belia, ya. Artinya tidak seperti di kita usia 25 tahun baru nikah, tidak, ya. Nah, dan kita temukan banyak riwayat bagaimana para sahabat sendiri atau sahabiah sendiri yang menikah pada usia-usia belia, ya. Usia-usia di bawah 10 tahun. Walaupun pada sebagian wanita tentu saja pada usia ini mereka sudah memungkinkan memiliki keturunan, ya. Nah, termasuk juga dengan Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia kemudian dinikahkan, ya, oleh Rasulullah, dalam hal ini Khadijah juga, dengan orang yang masih kerabat dengan Rasulullah atau dengan Khadijah, ya, yaitu Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi', ya, dari ayahnya Al-As, ya, ini dari kabilah Bani Abdi Syams tentu saja, ya. Tapi ibu dari Abul As ini, ya, itu adalah Hala yang merupakan saudari dari Khadijah. Nah, jadi kita bisa bayangin jemaah, ya,
Hala binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Jadi ibu dari Abul As dan ibu dari Zainab ini adik kakak. Ya, dan dalam Islam hal ini dibolehkan. Ini namanya pernikahan antar sepupu. Nah, jadi ibunya Abul As dengan ibunya Zainab itu adik kakak. Ya, ibunya Zainab tentu saja Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah SAW, ya, dan ibu dari Abul As adalah Hala binti Khuwailid. Jadi mereka adik kakak. Maka menikahlah Zainab binti Rasulullah SAW, ya, dengan Abul As bin Rabi ini dengan pernikahan yang sama-sama mereka suka, sama-sama direstui oleh kedua orang tua masing-masing, dan inilah pernikahan yang paling indah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita bisa bayangkan ini pernikahan yang paling indah, ya, bahwa antara pasangan suami istri terjalin rasa cinta yang mendalam, yang luar biasa, dan kedua belah pihak juga disetujui oleh kedua orang tuanya. Bagi teman-teman yang sedang mencari jodoh, saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa pernikahan itu bukan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, tapi menggabungkan dua keluarga besar. Karena itu harus tetap dipertimbangkan persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini kedua keluarga, baik keluarga laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi jangan sampai memaksakan kehendak menikah dengan seseorang yang kita cintai tapi tidak diridhai oleh keluarga kita. Dan sebaliknya juga, kita sebagai kepala keluarga, orang tua, ya, jangan juga ngotot gitu kan. Kita tidak suka dengan pilihan anak kita, lalu kemudian pernikahan tersebut, ya, tidak berlangsung. Ya, jadi karena itu dalam Islam, dalam konteks pernikahan antara seorang anak, ya, laki-laki atau perempuan dengan seorang ayah, itu harus ada komunikasi. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak sah, ya, pernikahan seseorang, ya, kecuali illa biidni waliha. Jadi seorang wanita tidak boleh menikah kecuali atas izin walinya, ayahnya. Jadi harus restu orang tuanya. Dan sebaliknya juga, la tunkahul mar'atu, dan seorang wanita tidak boleh dinikahkan kecuali hatta tustamar, sampai dia dimintai keterangan, sampai dia diajak bicara. Nah, jadi ayah diharuskan ngobrol dengan anaknya, tidak boleh dia memaksakan kehendak, ya, menikahkan orang yang tidak sukai putrinya, ya. Dan sebaliknya, sang putri juga harus ngobrol dengan ayahnya. Nah, sehingga ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Ini adalah pernikahan yang paling indah, di mana seorang anak dan ayahnya, kedua orang tua mereka sama-sama suka. Dan ini yang terjadi dalam keluarga Zainab binti Rasulullah SAW, ya. Keduanya menikah dengan baik, dengan suka sama suka, diridhai kedua orang tua masing-masing. Pernikahan yang penuh keberkahan dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, ya. Dan itu terus terjadi sampai kemudian baginda Rasulullah SAW jamaah menerima wahyu. Kita ketahui pada usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu, maka mulailah Rasulullah, ya, sebagaimana perintah Allah SWT, untuk memulai dakwahnya dari orang-orang sekitar. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulailah dari keluarga dekatmu, ya. Nabi mulai mendakwahi keluarganya, ya, ke istri, anak-anak, ya, termasuk juga putrinya Zainab. Dan seorang Zainab, putri Rasulullah, adalah putri yang taat kepada ayahnya, tidak mau memungkiri perintah ayahnya. Dia pun bersegera memeluk Islam, ya. Namun tidak dengan suaminya. Suaminya bukan tidak suka dengan atau tidak taat, tidak percaya dengan mertuanya Rasulullah dalam hal ini, bukan tidak percaya, tapi dia terkungkung, ya, dengan keluarga besarnya dari kabilah Bani Abdul Syams, keluarganya Utbah bin Rabi'ah, keluarga yang terkenal dalam tanda kutip banyak memusuhi Rasulullah SAW, walaupun tidak semua, ya. Dia berada dalam dilema ini. Abul As akhirnya memutuskan tetap dalam agamanya, sementara Zainab yang berada dalam Islam, dan mereka tetap hidup dalam satu rumah. Nah, bagaimana kisah cinta dua pasangan ini kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam serial Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Kita masih di serial Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah, dan kita sedang bicara tentang Zainab binti Rasulullah SAW. Zainab binti Rasulullah SAW menikah dengan Abul As bin Rabi radhiyallahu anhu,
dalam pasangan yang penuh dengan cinta kasih, direstui oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Namun sayang, ya, sebagaimana kita tuturkan sebelumnya, ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk berdakwah, ya, Zainab masuk Islam, Abul As bin Rabi' tidak memeluk Islam. Ya. Hiduplah mereka dalam satu bahtera rumah tangga, ya, dengan dua agama, ya, nikah beda agama. Dan waktu itu ya belum ada syariat larangan menikah beda agama, ya, karena di era Makkiyah belum turun larangan tersebut, ya. Dan Nabi pun karena memang tidak ada larangan tidak menceraikan keduanya. Dan uniknya jamaah, mereka hidup dengan tenang, dengan nyaman. Tapi ini bukan berarti melegalkan nikah beda agama. Artinya jangan sampai ada pendapat, oh ternyata nikah beda agama pun bisa hidup tenang, nyaman, penuh dengan rasa cinta. Iya, tidak, karena pasti ada keterbatasan. Makanya mendengarkan kisah tentang Zainab ini tidak boleh berhenti di sini. Kita harus sampai pada ujungnya. Bagaimana akhir kehidupan mereka belakangan, ya. Dan bahkan mereka diberikan karunia dua orang anak, ya. Kemudian Umamah binti Abil As dan Ali bin Abil As, dua putra, ya, satu putra dan satu putri, ya. Sampailah pada akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan oleh Allah SWT untuk hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, dan berangkatlah Rasulullah bersama dengan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Zainab binti Rasul tak diperkenankan oleh suaminya untuk hijrah. Dia tetap stay di Mekah bersamanya walaupun Zainab dalam keadaan muslimah. Beberapa peristiwa kemudian terjadi jamaah, di antara meletuslah perang Badar. Kita tahu kisah tentang perang Badar. 313 kaum muslimin yang melawan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal pada waktu itu, ya. Nah, dalam perang yang berkecamuk ini, janakumullah, Abul As bin Rabi ini ikut dalam kelompok, ya, pasukan kafir Quraisy. Karena emang tujuan utama dari peperangan ini karena Abu Jahal CS kafir Quraisy ini ingin mengamankan pasukan kafilah dagang yang kabarnya ingin diserang oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang merasa bahwa hartanya terancam yang dibawa oleh kafilah Abu Sufyan ini ikut serta. Termasuk juga bahkan paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib dan menantu Rasulullah Abul As bin Rabi'. Perang berkecamuk, kaum muslimin menang gemilang, ya, 70 di antara kafir Quraisy terbunuh, tewas, dan 70 di antara mereka ditawan. Di antara 70 orang kafir Quraisy yang ditawan itu adalah Abul As bin Rabi', menantu Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat berdiskusi bahwa tawanan perang ini mau diapain, akhirnya diputuskan mereka dibebaskan dengan syarat masing-masing memberikan uang tebusan, termasuk dan tak terkecuali Abul As bin Rabi' ini. Maka Abul As bin Rabi' mengirimkan utusannya, ya, untuk ditebus, gitu, ya. Siapa yang menebusnya? Keluarganya Zainab. Maka Zainab mengirimkan utusan dengan membawa bingkisan uang dan seterusnya, dikirim ke kaum muslimin di Madinah menebus suami Abul As bin Rabi' agar diperkenankan kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Ada hal yang menarik jamaah, ketika bingkisan tebusan tersebut dibuka, selain kepingan-kepingan emas, uang dan seterusnya, Rasulullah SAW juga menemukan seuntai kalung. Ketika kalung tersebut diangkat, Nabi kaget. Dia ingat kisah kalung ini. Ini adalah kalung milik Khadijah, istri Rasulullah yang sudah meninggal dunia tentu saja, ya, yang dulu pernah diberikan kepada putrinya Zainab radhiyallahu anha, ya. Maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, wahai para sahabat, ya, izinkan saya, kata Rasul, ya, mengembalikan kalung ini kepada putriku Khadijah, putriku Zainab, ya. Mengizinkan saya mengembalikan kalung ini kepada putriku Zainab di Mekah, ya. Adapun uang tebusan yang lainnya silakan Anda kembalikan. Dan kepada Abul As, ya, Rasulullah mengatakan, ya Abul As, ya, kami bebaskan Anda, silakan kembali ke Mekah kembali, dan kalung ini saya kembalikan, kata Rasul. Tapi dengan syarat, izinkan putriku Zainab pergi dari Makkah menuju ke Madinah. Dan Abul As, sebagaimana dalam catatan riwayat, orang yang menepati janjinya. Nah, inilah sisi inspirasi dari keluarga ini. Mereka sama-sama menepati janji. Maka singkat cerita jemaah, berangkatlah Zainab binti Rasulullah ini, ya, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan di perjalanan dia sempat dihalangi dan sudah sampai dia kehilangan bayinya, keguguran bayinya, dan kesehatannya drop.
berangkatlah Zainab menuju ke Madinah Al-Munawwarah disambut dengan ceria oleh Rasulullah SAW. Inilah babak kedua dari kisah cinta Abul As bin Rabi' dan Zainab binti Rasul ya. Babak pertama mereka menikah dalam satu rumah tapi beda agama, dan babak kedua mereka tetap dalam ikatan suami istri, dalam ikatan keluarga, tapi mereka terpisah. Zainab binti Rasulullah ada di Madinah Al-Munawwarah dan Abul As bin Rabi' ada di Mekah Al-Mukarramah. Jemaah, barangkali dalam keluarga kita hari ini ada mengalami hal-hal kondisi seperti ini. Ya, apalagi bagi seorang suami yang memiliki profesi, harus keluar kota berbulan-bulan. Ini tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan. Tapi ingat, jangan dinikmati. Ini adalah kehidupan yang tidak normal. Kehidupan yang normal itu adalah ketika suami, istri, dan keluarga bisa menyatu dalam sebuah rumah tangga. Bahwa suatu saat dia pergi 9 hari, 10 hari, sebulan, yes. Tapi jangan dinikmati lagi-lagi. Ya, jangan sampai pasangan keluarga, ya, sebuah keluarga, yang satu di Kalimantan, yang satu di Bogor misalnya, dinikmati. Enggak. Jadikan kondisi itu sebagai sesuatu yang menggelisahkan. Ya, yang dimana suatu saat ketika suami pergi meninggalkan istri di luar kota, dia harus gelisah, ya. Dia pengen balik lagi ke rumahnya. Jangan dinikmati dalam hidup berkejauhan dengan keluarga, enggak ya. Bahwa itu tuntutan profesi ya, tapi harus ada pikiran bahwa dia harus kembali ke rumahnya bersama dengan keluarganya. Nah ini ya penting bagi kita untuk kita ketahui ya. Maka perpisahan ini tidak kemudian melepaskan ikatan pernikahan mereka. Dan waktu pun bergulir ya, jelang tahun ke-8 Hijriah ketika suatu saat Abul As bin Rabi' berangkat lagi ke Syam, maka di tengah perjalanan terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan mereka. Abul As bin Rabi' ini sempat ditangkap oleh kaum muslimin dan jadikan tawanan untuk yang kedua kalinya. Dan Zainab kembali menjadi pembela suaminya Abul As bin Rabi'. Ketika mereka ingin menangkap dan kemudian Zainab membela, terjadi diskusi lagi, lalu kemudian Abul As bin Rabi' minta dipulangkan dengan uang tebusan dan seterusnya. Maka pulanglah Abul As bin Rabi' ini ya ke Mekah kembali menyelesaikan amanahnya. Setelah tiba di Mekah, dia balik lagi ke Madinah dan kemudian memeluk Islam. Banyak kemudian orang bertanya, ya Abul As, kenapa anda tidak masuk Islam ketika menjadi tawanan? Kata dia, tidak fair, ya. Selesaikan dulu urusan sehingga jangan sampai ada kesan saya masuk Islam, kata Abul As bin Rabi', karena terpaksa, karena ditawan. Tidak, saya ingin masuk Islam betul-betul ya karena kemauan saya sendiri. Inilah babak ketiga rumah tangga cinta Zainab binti Rasulullah dengan Abul As bin Rabi', yakni mereka kembali bersatu dalam satu bahtera rumah tangga dan dalam satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya, sebuah perjalanan cinta yang sangat menakjubkan ya, diawali dari pernikahan yang mendatangkan ketenangan ya, lalu kemudian mereka harus berada dalam sebuah kondisi satu rumah, beda akidah, beda agama, kemudian terpisah, kemudian pada akhirnya mereka menyatukan dalam satu bahtera rumah tangga. Namun sayang, tidak lama setelah itu jamaah, sekitar tahun ke-8 Hijriah, Zainab binti Rasulullah meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan tenang dan kemudian dimandikan oleh Ummu Atiyah, para sahabat waktu itu, dan dimakamkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada riwayat mengatakan, mungkin harus diteliti ulang riwayatnya, ada yang mengatakan begitu besar cinta Abul As bin Rabi' ini ya, sampai-sampai dia tidak bisa melupakan Zainab binti Rasulullah SAW. Sehingga dikabarkan dia tidak pernah menikah setelah wafatnya Zainab binti Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dan keteladanan dari sosok mulia Zainab binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Happy Andi Bastani, tetap bersama kami dalam serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.